Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahrina, mahasiswa Magister Teknik Informatika kelas 41A dengan nomor BP 222321015. Melalui video ini, saya akan memaparkan ajaran dan pemikiran filsafat oleh salah satu filsuf Islam yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu filsafat, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi dengan nama lahir Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah, Irak. Beliau adalah ilmuwan muslim terkenal dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Dia dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena perannya dalam mengembangkan filsafat dalam tradisi awal intelektual Islam. Al-Kindi juga terkenal karena melakukan terjemahan penting dari teks-teks klasik Yunani kuno seperti karya-karya Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab. Kontribusinya yang luar biasa mencakup berbagai bidang, termasuk filsafat seperti metafisika, logika, dan epistemologi, matematika, astronomi, kimia, farmasi, musik, bahasa dan linguistik, serta etika. Menurut Ibnu Nadim, seorang penulis biografi abad ke-10, Al-Kindi memiliki lebih dari 270 karya, namun hanya sekitar 80 karya yang masih ada hingga saat ini. Di antaranya, 5 yang paling berpengaruh adalah yang pertama itu tentang filsafat pertama, yang kedua tentang manfaat dan kegunaan berbagai cabang ilmu filosofi, yang ketiga tentang konsep intelek dan perannya dalam memahami realitas, yang keempat tentang prinsip-prinsip dasar alam semesta, dan yang kelima tentang sifat dan karakteristik jiwa manusia. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu dalam batas kemampuan manusia. Filsafat mencakup pengetahuan tentang Tuhan, keesaan, keutamaan, dan segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan filsafat dalam teorinya adalah mengetahui kebenaran, dan dalam praktiknya adalah untuk mengamalkan kebenaran atau kebajikan. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato dalam filsafat Yunani, seperti dalam pandangannya tentang konsep kebenaran, realitas ideal, dan hubungan antara akal dan wahyu. Meskipun begitu, Al-Kindi tidak mengadopsi pemikiran Barat secara langsung. Sebaliknya, ia menggabungkannya dengan keyakinan Islamnya. Al-Kindi berusaha memadukan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dia percaya bahwa filsafat adalah bagian dari agama, dan Al-Quran mendorong pemikiran dan penggunaan akal. Al-Kindi melihat filsafat sebagai alat untuk memahami hakikat segala sesuatu, termasuk aspek-aspek ketuhanan, etika, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dalam pandangan ini, ia menghubungkan pemikiran filsafat dengan keyakinan Islamnya, menganggap pemikiran rasional sebagai pendukung dan pelengkap ajaran agama. Berkaitan dengan pandangan Al-Kindi tentang filsafat dan agama, salah satu cabang filsafat yang diperkenalkan oleh Al-Kindi adalah filsafat pertama atau Al-Falsafah Al-Ula, yang merupakan cabang filsafat yang paling mulia yang bertujuan untuk memahami hakikat Tuhan. Al-Kindi meyakini bahwa pengetahuan tentang Tuhan adalah landasan bagi semua pengetahuan lainnya dan merupakan dasar bagi pemahaman tentang alam semesta dan semua aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu dalam alam semesta memiliki penyebab dan asal-usul, dan penyebab utama atau kausa prima dari semuanya adalah Tuhan. Baginya, pemahaman tentang Tuhan membawa manusia menuju kesempurnaan dan kebenaran yang sejati. Dalam filsafat pertama, filsafat teologinya atau filsafat ketuhanannya, Al-Kindi mengemukakan beberapa argumennya mengenai keberadaan Tuhan, hakikat Tuhan, dan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, Al-Kindi menyajikan argumen-argumen berdasarkan bukti empiris. Argumen pertama yang dikenal sebagai dalil barunia alam menyatakan bahwa eksistensi dunia itu sendiri adalah bukti adanya Sang Pencipta. Ia meyakini bahwa dunia tidak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab dan harus memiliki penyebab. Menurut Al-Kindi, penyebab ini adalah Tuhan. Argumen keduanya yaitu dalil keanekaragaman dalam wujud, mengusulkan bahwa keragaman makhluk di dunia menunjukkan adanya Sang Pencipta. Al-Kindi berpendapat bahwa variasi dan kompleksitas organisme hidup serta berbagai bentuk dan struktur yang ditemukan di alam tidak bisa menjadi hasil dari suatu kebetulan atau proses acak. Sebaliknya, mereka menunjukkan desain
yang sengaja dan cerdas oleh Sang Pencipta. Dan argumen ketiganya yaitu dalil pengendalian alam, menekankan keteraturan dan harmoni yang diamati di alam. Al-Kindi meyakini bahwa hukum-hukum yang tepat dan keteraturan yang ditemukan di alam semesta mengindikasikan adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur dan mengendalikan kerja alam. Ia berpendapat bahwa keteraturan ini tidak mungkin muncul secara spontan, melainkan harus menjadi hasil dan desain dari Sang Pencipta. Argumen-argumen ini mencerminkan keyakinan Al-Kindi bahwa eksistensi, keragaman, dan keteraturan di dunia memberikan bukti empiris atas eksistensi Tuhan, indikasi kehadiran, dan ketetapan Sang Pencipta. Terkait dengan hakikat Tuhan, menurut Al-Kindi, Tuhan adalah Yang Maha Esa, Al-Wahid, Al-Hakikah, satu-satunya entitas yang memiliki keberadaan yang nyata, yang bebas dari kekurangan. Semua dewa atau simbol lainnya hanya bersifat relatif atau metaforis. Selain itu, Al-Kindi juga memperkenalkan konsep teologi negatif yang mengingatkan manusia bahwa sifat-sifat Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara menolak atribut-atribut yang tidak sesuai. Dalam pandangan Al-Kindi, selain keesaannya, sifat Tuhan adalah suatu misteri yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Terkait dengan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya, Al-Kindi meyakini bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang mencerminkan kebijaksanaan dan kekuasaannya. Keteraturan dan harmoni dalam alam semesta adalah bukti dari pengendalian Tuhan. Alam semesta mengungkapkan kebesaran Tuhan dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengenalnya melalui pengamatan terhadap keindahan alam semesta. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang filsafat teoritis yang dikaji oleh Al-Kindi, yaitu ilmu-ilmu teoritis yang termasuk di dalamnya ilmu metafisika dan epistemologi. Dalam kajian metafisika terkait dengan realitas, menurut Al-Kindi, realitas adalah hakikat sejati suatu hal yang independen dari pengalaman manusia. Dan studi metafisika bertujuan untuk memahami realitas sebagaimana adanya tanpa mempertimbangkan persepsi manusia atau pengalaman secara subjektif. Al-Kindi membagi realitas menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah fisik, spiritual, dan wilayah ilahi. Dalam pandangan Al-Kindi, wilayah fisik ditandai oleh materialitas dan perseptibilitas, yaitu mencakup dunia material dan semua objek yang dapat dirasakan melalui panca indera kita yang diatur oleh hukum alam dan tunduk pada perubahan dan kerusakan. Sementara itu, wilayah spiritual ditandai oleh ketidakmaterian dan rasionalitas yang mencakup entitas seperti jiwa, malaikat, dan makhluk ilahi yang tidak dapat diakses melalui panca indera fisik kita, tapi dapat dikenali melalui akal budi dan daya intuitif. Baginya, wilayah spiritual itu adalah abadi dan melampaui batas wilayah fisik. Dan yang terakhir, wilayah ilahi ditandai oleh kesempurnaan mutlak, merupakan tingkat tertinggi realitas tempat Tuhan berada yang tidak dapat dipahami oleh manusia dan ditandai oleh atribut seperti kekuasaan, pengetahuan, dan kebaikan mutlak. Al-Kindi percaya bahwa wilayah ilahi adalah sumber segala eksistensi dan tujuan utama manusia. Selanjutnya, metafisika terkait substansi. Argumen Al-Kindi mengenai substansi didasarkan pada penerapan konsep Aristoteles. Ia meyakini bahwa setiap objek memiliki 2 aspek, yaitu aniyah dan mahiyah. Aniyah, aspek khusus atau individu dari suatu substansi, mencerminkan karakteristik dan properti khusus yang membedakan satu objek dari yang lain. Misalnya, jika kita mempertimbangkan sebatang pohon tertentu, aspek khususnya akan mencakup tinggi, bentuk, dan warnanya. Sedangkan mahiyah, esensi universal atau alam dari suatu substansi, mencakup kualitas dan karakteristik dasar yang menentukan hakikat sejati objek. Dalam kasus pohon tadi, mahiyahnya akan mencakup kualitas esensialnya sebagai organisme hidup, seperti kemampuannya untuk berfotosintesis dan berkembang biak. Al-Kindi menekankan pentingnya memahami mahiyah atau hakikat universal dari segala hal daripada hanya fokus pada manifestasi khususnya. Ia meyakini bahwa dengan memahami esensi suatu substansi, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat sejati dan tempatnya dalam kerangka realitas yang lebih luas. Terkait dengan metafisika jiwa, Al-Kindi percaya bahwa jiwa bersifat abadi dan tidak binasa dengan kehancuran tubuh. Jiwa ini abadi dan terus ada bahkan setelah kematian.
dan akan mengalami kebahagiaan sejati dan pengetahuan yang sempurna di ranah intelek. Menurut Al-Kindi, jiwa tidak terdiri dari materi, tetapi adalah esensi mulia dan spiritual, substansi ilahi yang berasal dari Tuhan. Dia membandingkan hubungan antara jiwa dan esensi Tuhan dengan hubungan antara cahaya dan matahari. Jiwa berasal dari Tuhan yang memiliki kualitas kehormatan, kesempurnaan, dan status yang lebih tinggi daripada tubuh secara fisik. Al-Kindi membedakan antara jiwa rasional dan jiwa hewan. Jiwa rasional terkait dengan akal dan budi, sedangkan jiwa hewan terkait dengan keinginan dan insting. Al-Kindi percaya bahwa jiwa rasional adalah bentuk jiwa tertinggi yang mampu melakukan kontemplasi intelektual dan memahami konsep-konsep abstrak. Di sini Al-Kindi juga mengidentifikasi 3 daya jiwa, yaitu daya kognitif, daya irasional, dan daya nafsu. Daya kognitif atau akal adalah daya tertinggi yang bertanggung jawab atas kegiatan berpikir dan memahami. Daya irasional terkait dengan kemarahan, dan daya nafsu terkait dengan keinginan dan hawa nafsu. Daya-daya ini kemudian bekerja sama untuk membentuk tindakan, perilaku, dan karakter manusia. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang epistemologi tentang akal. Al-Kindi mengusulkan konsep berbagai tingkatan atau tahapan akal. Yang pertama yaitu akal potensial, yaitu tahap awal akal yang memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan dan memahami konsep-konsep abstrak. Yang kedua adalah akal yang keluar dari potensi menjadi akal aktual. Akal potensial diaktifkan melalui perolehan pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, akal mencapai aktualitas kedua, yaitu akal yang lebih tinggi yang melampaui akal potensial dan aktual. Dan yang keempat adalah akal yang selalu dalam keadaan aktual, yaitu akal abadi di luar akal manusia dan selalu dalam keadaan berpikir dan memahami secara aktif, yang membimbing dan mengarahkan tingkatan akal yang lebih rendah. Selanjutnya, epistemologi tentang pengetahuan. Al-Kindi meyakini bahwa pengetahuan adalah tujuan utama filsafat dan upaya untuk mencari kebenaran. Al-Kindi mengidentifikasi 3 sumber utama pengetahuan, yaitu akal, melalui kontemplasi rasional dan penalaran logis. Kedua, pengalaman, melalui persepsi sensoris dan pengamatan empiris. Dan yang ketiga, melalui wahyu, yaitu yang bersumber dari Tuhan dan melampaui akal manusia. Al-Kindi mengusulkan pembagian pengetahuan menjadi 3 kategori, yaitu pengetahuan teoritis, pengetahuan praktis, dan pengetahuan teologis. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang filsafat praktis yang dikaji oleh Al-Kindi. Al-Kindi mengembangkan konsep ilmu keutamaan atau al-fadilah yang merujuk pada kajian tentang kebajikan dan keunggulan moral. Menurutnya, mencapai kebajikan dan keunggulan moral adalah tujuan utama kehidupan manusia. Al-Kindi mengadopsi konsep kebajikan sebagai titik tengah atau virtue as the mean dari Aristoteles. Dia percaya bahwa kebajikan berada di antara titik ekstrim kebaikan dan keburukan, dan individu harus berusaha menemukan keseimbangan yang tepat dalam tindakan dan perilaku mereka. Sebagai contoh, keberanian adalah titik tengah antara kenekatan dan ketakutan, dan kesederhanaan adalah titik tengah antara kemewahan dan kekurangan. Al-Kindi berargumen bahwa mengamalkan kebajikan membawa kehidupan yang harmonis dan seimbang. Al-Kindi menekankan peran pendidikan moral dalam mengembangkan kebajikan. Ia percaya bahwa individu itu tidak lahir sebagai manusia yang berbudi luhur, tetapi memperoleh kebajikan melalui pembelajaran dan latihan. Al-Kindi juga berargumen bahwa kebajikan tidak hanya baik secara moral, tetapi juga membawa kesejahteraan sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati dan eksistensi yang bermakna. Al-Kindi memandang kebajikan sebagai sifat-sifat baik yang dimiliki oleh manusia. Menurutnya, kebajikan ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang baik dan benar. Al-Kindi mengelompokkan kebajikan menjadi 4 jenis, yaitu kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Al-Kindi memberikan argumen tentang pentingnya setiap jenis kebajikan. Menurutnya, kebijaksanaan adalah dasar dari semua kebajikan lainnya, karena membantu kita memahami kebenaran, membuat keputusan yang baik, dan menentukan tindakan yang tepat. Keberanian dilihat sebagai kebajikan yang membantu kita mengatasi tantangan dan kesulitan, sehingga kita dapat melakukan hal yang benar, bahkan dalam situasi yang sulit. Kesederhanaan, menurut Al-Kindi, adalah kebajikan yang membantu kita mengendalikan nafsu dan menjauhi perbuatan yang buruk.
Sedangkan keadilan adalah dasar dari masyarakat yang harmonis dan kunci untuk menjaga ketertiban sosial. Argumen-argumen tentang kebajikan dalam pandangan Al-Kindi ini masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Terakhir, berikut adalah beberapa sumber yang digunakan dalam menyusun materi presentasi ini. Sekian pemaparan ngaji filsafat Al-Kindi dari saya, Nur Syarina. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi materi maupun penyampaiannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.